Sementara itu juga pemirsa, ratusan pemuda dari sejumlah kabupaten termasuk Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, dan Sukamara, serta Kabupaten Seruyan mengikuti kegiatan sosialisasi program permagangan ke Jepang bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pemkab Kobar beserta LPP Enter bekerjasama dengan International Manpower Japan. Pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat beserta LPK Enter bekerja sama dengan International Manpower Japan menggelar kegiatan sosialisasi program permagangan Jepang yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, Sukamara, dan Kabupaten Seruyan. Kegiatan sosialisasi program permagangan ini dibuka oleh penjabat Bupati Kota Waringin Barat, Anang Dirjo, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Waringin Barat, M. Rusdi Gozali, Kepala Dinas Naker Trans Kota Waringin Barat, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Permagangan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, serta perwakilan dari Program International Manpower Jepang serta undangan lainnya. Program permagangan ke Jepang memberikan kesempatan penerimaan tenaga magang guna mendapatkan pelatihan sesuai bidang yang akan dituju ke negara penerima kerja. Pelatihan tersebut bertujuan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mendekati standar kompetensi industri multinasional agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global. Ini sebagian besar saat ini Jepang itu memerlukan pertanian mereka. Pertanian ya. Nanti jadi begini, jadi dari sisi katakanlah pertanian ya, pertanian ini nanti mereka secara tidak langsung juga begitu diseleksi ada pelatihan. Pelatihan paling tidak masanya itu 3 bulan. Setelah pelatihan termasuk di situ nanti dari sisi persyaratan mental, kemudian juga bahasa dan lain sebagainya dididik. Setelah terpenuhi baru melakukan pengiriman gitu loh. Sementara itu, Direktur LPP Enter Pangkalan Bun Sigit Haryanto menyampaikan bahwa program permagangan ke Jepang ini akan melalui beberapa tahapan yang harus diikuti oleh para peserta, mulai dari sosialisasi, kemudian praseleksi, pelatihan kepada para peserta, dan juga seleksi, di mana seleksi akan dilakukan pada sekitar bulan Mei atau Juni 2023. Ya, memang kebijakan antara kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang yang memang sudah beberapa daerah sudah melaksanakan. Jadi ini kali pertama di Kalimantan dan kebetulan di Kota Waringin Barat. Nah, akhirnya kita bisa boyong ke sini, kita bisa bawa ke sini dengan tahapan pertama sosialisasi. Kita mengundang dari Kemenaker, dari pihak perwakilan Jepang, itu Japan. Kita bisa di sini. Setelah sosialisasi nanti terlaksana, kita lakukan sosialisasi lebih maksimal lagi ke masyarakat umum sehingga nanti semua masyarakat bisa mendapatkan informasi ini. Kita buka pendaftaran nanti dipusatkan di LPP Enter sama di Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu baru nanti kita akan lakukan praseleksi. Kita berikan pelatihan dulu. Nah, ini kapasitas kami nanti dari LPP Enter untuk melatih sebelum mereka seleksi. Kita latih dulu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Pelatihannya ada, karena yang diujikan di seleksi pertama itu ada matematika dasar, kesamaptaan, fisik, dan wawancara. Ini nanti kita akan latih terlebih dahulu. Dan ini terbuka. Setelah nanti selesai, tahapan berikutnya perkiraan kalau sesuai dengan jadwalnya MCPN dan Kemenaker, antara bulan 6 ke bulan 7 sudah dilakukan seleksi. Mereka akan hadir lagi ke sini untuk melakukan seleksi bersama kita. Seleksi itu tahap awal 4 item tadi yang akan diujikan. Setelah mereka dinyatakan lolos tahap awal, mereka akan masuk di pelajar 1. Mereka dikarantina dulu di Kota Waringin Barat selama 2 bulan. Tapi sebelum dikarantina, kita berikan pelatihan bahasa Jepang dulu. Sehingga mereka nanti bisa lolos minimal N5. Ini kalau informasi dan komitmen dengan kami dari Pak Enter ini, dari proses sampai ini mudah-mudahan bisa difasilitasi pemerintah daerah. Nanti setelah sampai Jakarta, nanti sudah pemerintah pusat semua yang menghandle sampai mereka sampai ke Jepang. Harapan saya ini bisa free, bisa gratis. Kalau berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah, tentunya nanti kebijakan Pak Bupati. Dan ini mudah-mudahan kalau sampai hari ini sekomitmen dengan kami, ini free, mudah-mudahan bisa realisasi. Ataupun kita bisa melibatkan pihak lain seperti perbankan untuk memberikan dana talangan. Yang bukan hanya dari Secara garis besar, program ini membuka penerimaan tenaga magang untuk diberikan pelatihan sesuai bidang perusahaan yang akan dituju. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia mendekati standar kompetensi industri multinasional,
agar nantinya mampu bersaing di pasar kerja global. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 500 peserta yang berasal tidak hanya dari Kabupaten Kota Waringin Barat saja, namun juga dari kabupaten tetangga yakni Sukamara, Lamandau, dan Seruyan. M. Nasihin, SBTV.